keterangan nih? Belum, masih mencerna. Belum mencerna. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat satu. Apa sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Wahdani. Apa makna wahdaniyah? Satu zat Allah Ta'ala. Apa makna satu zat Allah Ta'ala? Satu zat Allah Ta'ala dengan makna zat Allah Ta'ala tidak tersusun-susun, tidak terdiri dari bagian-bagian. Beda dengan zat kita. Nah, kalau zat kita ada kepalanya, ada tangannya, ada lehernya, ada badannya, ada dadanya, ada perutnya, ada punggungnya, ada kakinya. Terus kalau masuk ke dalam, ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada usus-ususnya. Nah, macam-macam lah. Ada urat-uratnya, ya kan? Itu adalah bagian-bagian daripada badan kita, daripada zat kita. Lalu dari semua itu disusunlah sehingga menjadi diri kita. Apakah zat Allah Ta'ala seperti itu? Tidak. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Makanya Allah Ta'ala zatnya satu. Satu zat Allah Ta'ala dengan makna apa? Dengan makna zat Allah Ta'ala tidak tersusun dari bagian apapun. Kenapa? Karena jika zat Allah Ta'ala tersusun dari bagian-bagian seperti zat kita yang tersusun dari kepala, leher, tangan, badan, dada, perut, punggung, pantat, kaki, segala macam lah, ya kan? Kalau zat Allah Ta'ala seperti itu, maka setiap bagian-bagian itu secara otomatis akan menuntut sifat ketuhanan. Ya. Maka kepala Allah akan menuntut sifat ketuhanan. Tangan Allah menuntut sifat ketuhanan. Leher Allah menuntut sifat ketuhanan. Badan Allah menuntut sifat ketuhanan. Kaki Allah pun menuntut sifat ketuhanan. Berarti ketika menyatu ada berapa Tuhan pada Allah? Ada Tuhan kepala, ada Tuhan leher, ada Tuhan tangan, ada Tuhan badan, ada Tuhan kaki. Berarti udah banyak Tuhannya. Katanya Tuhan itu cuma satu, kenapa jadi banyak Tuhan nih? Maka tidak boleh tersusun. Bisa dipahami Bapak Ustaz? Ya, itu pada dirinya Allah. Allah Ta'ala yang zatnya sama dengan zat Allah Ta'ala. Tidak ada selain Allah Ta'ala yang zatnya sama dengan zat Allah Ta'ala. Sama-sama tidak tersusun dan sama-sama memiliki sifat ketuhanan. Itu enggak ada. Paham itu Bapak Ustaz? Bisa? Itu dulu ditingkatkan. Jadi kalau itu udah paham, itu ditingkatkan. Itu diyakini. Karena kalau itu kita ragu-ragu, saya ragu nih bagaimana masa Allah seperti itu, masa Allah nggak ada kepalanya. Kalau begini nggak jadi kita ahli sunnah wal jamaah. Nggak jadi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli apa kita? Berarti kita jadi ahli Wahabi nanti, ya kan? Ya, itu dulu. Jadi apa yang diterangkan oleh ulama, ya, apa yang dituliskan dalam buku ini yang saya terangkan tuh, itu dulu ditingkatkan. Jangan dulu dicampur-campurkan. Tapi saya begini, saya tidak mau begitu, tidak boleh. Karena kita belajarnya ikut pendapat ulama. Bagaimana penjelasan ulama, itu yang kita terima. Bisa Pak Faisal. Yang lain Pak Wali udah bisa dipahami Pak Wali? Masalah Allah bersifat wahdaniyah udah bisa dipahami itu. Itu satu zat Allah Ta'ala, seperti itu maknanya. Lalu bagaimana makna sifat Allah itu satu? Pengertian sifat Allah itu satu. Yang pertama, sifat Allah Ta'ala itu banyak. Sifat Allah Ta'ala itu banyak, tidak terhingga. Jadi sifat-sifat sempurna yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Tetapi dari semua sifat tersebut tidak ada yang sejenis. Itu makna sifat Allah satu. Jadi mengatakan sifat Allah itu satu bukan artinya Allah itu sifatnya cuma satu. Apa sifatnya? Ilmu. Yang lain nggak ada pada Allah Ta'ala. Berarti Allah itu lemah. Berarti Allah itu dipaksa. Berarti Allah itu mati nanti. Kalau sifatnya cuma satu. Jadi satu sifat Allah Ta'ala, satu sifatnya itu dengan pengertian. Semua sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak ada yang sejenis. Jadi Allah Ta'ala sifatnya bersifat wahdaniyah. Satu. Apa makna sifat Allah itu satu? Sifat Allah Ta'ala itu satu bukan dengan pengertian sifat Allah cuma satu. Sifat Allah Ta'ala itu banyak.
Sifat sempurna yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Jadi banyaknya tidak terhingga. Nah, nggak ada batas. Nggak kayak kita, oh saya sifat sempurnanya cuma 5, saya sifat sempurnanya cuma 10, nah, saya sifat sempurnanya cuma sekian. Sifat sempurna, sifat kamal, nah, sifat sempurna yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak terhingga. Lalu bagaimana pengertian sifat Allah Ta'ala satu? Nah, maka perlu diketahui, mengatakan Allah Ta'ala sifatnya cuma satu itu dengan pengertian bahwa dari semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna itu tidak ada yang sejenis. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu cuma satu, qudrah Allah Ta'ala itu cuma satu, iradah Allah Ta'ala itu cuma satu, hayah hidupnya Allah Ta'ala itu cuma satu, sifat samanya Allah Ta'ala itu cuma satu, sifat basarnya Allah Ta'ala itu cuma satu, sifat kalamnya Allah Ta'ala itu cuma satu. Nah, nggak bisa kita katakan, oh Allah punya 2 sifat qudrah, Allah punya 2 sifat iradah, Allah punya 2 sifat ilmu, Allah punya 2 sifat hayah, Allah punya 2 sifat sama, 2 sifat basar, 2 sifat kalam. Nah, itu nggak boleh. Dah, sudah. Nah, ini apa makna Allah Ta'ala sifatnya bersifat wahdaniyah? Pengertian Allah Ta'ala sifatnya bersifat wahdaniyah artinya dari semua sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada yang sejenis. Bisa dipahami? Dah. Kemudian mengatakan sifat Allah Ta'ala itu satu, itu juga dengan pengertian ya. Pengertian kedua, tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Allah bersifat kuasa, bersifat qudrah. Ada kita juga ada sifat qudrah atau enggak? Ada. Allah bersifat iradah, berkehendak. Pada kita ada sifat iradah atau enggak? Ada. Allah bersifat ilmu, mengetahui. Kita punya sifat ilmu apa enggak? Ada. Nah, Allah bersifat dengan hidup. Kita punya sifat hayah, hidup apa enggak? Ada. Allah bersifat sama, mendengar. Allah bersifat basar, melihat. Allah bersifat kalam, berbicara. Apakah kita punya sifat sama, basar dan kalam atau enggak? Ada juga. Nah, lalu apa juga dikatakan bahwa sifat Allah tidak ada bandingannya? Nah, makna sifat Allah tidak ada bandingannya dengan makna sifat-sifat yang ada pada diri kita, sekalipun namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Bagaimana bedanya? Allah punya sifat kuasa, kuasa Allah azaliyah, dibangsakan kepada azali. Kalau kita punya sifat kuasa, tapi sifat kuasa kita hadisiyah. Hadithiyah artinya apa? Artinya dibangsakan kepada baharu. Baharu dengan makna berawal dengan tiada. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Kemudian iradah Allah pun seperti itu. Iradah Allah bersifat azaliyah. Kalau iradah kita, berkehendaknya kita, dia bersifat dengan hadithiyah, baharu. Nah, kemudian ilmu Allah bersifat dengan azaliyah. Kalau kita ilmunya bersifat dengan hadisiyah. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Maka sekalipun sama namanya, hakikatnya berbeda. Nah, itu maksud tidak ada selain Allah yang memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Sekalipun sama namanya, tetapi hakikatnya tetap berbeda. Kenapa? Karena sifat-sifat yang ada pada Allah semuanya dibangsakan kepada azaliyah, sementara sifat-sifat yang ada pada kita itu tidak dibangsakan kepada azaliyah. Berarti tetap berbeda, sekalipun namanya sama. Dah, itu pengertian bahwa Allah Ta'ala zatnya bersifat dengan wahdaniyah satu, dan Allah Ta'ala sifat-sifatnya bersifat dengan wahdaniyah satu. Nah, lalu bagaimana makna perbuatan Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah? Karena mengatakan qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allah itu satu. Satu ini bukan cuma zatnya Allah, bukan cuma sifat Allah. Perbuatan Allah pun bersifat dengan satu. Bagaimana pengertian perbuatan Allah bersifat dengan satu? Ini jangan diartikan, oh perbuatan Allah cuma satu, berarti cuma satu perbuatan Allah. Kalau cuma satu,
Terus apa yang Allah lakukan tuh? Menciptakan langit. Isi langit bagaimana? Nanti bukan Allah yang ciptakan. Ya. Maka perbuatan Allah cuma satu. Ini dengan pengertian yang memiliki perbuatan itu cuma Allah. Itu maknanya. Jadi perbuatan Allah itu cuma satu. Jadi perbuatan Allah bersifat wahdaniyah, bersifat satu. Dengan makna yang memiliki perbuatan Allah, yang memiliki perbuatan itu cuma Allah. Cuma Allah yang menciptakan, cuma Allah yang menghidupkan, cuma Allah yang mematikan, cuma Allah yang memberikan rezeki, cuma Allah yang melapangkan rezeki. Hanya Allah yang menyempitkan rezeki. Hanya Allah yang mensehatkan. Hanya Allah yang mematikan. Hanya Allah yang mengkayakan. Hanya Allah yang membangkrutkan. Semuanya itu hanya Allah yang memiliki perbuatan. Inilah makna bahwa Allah Ta'ala perbuatannya pun bersifat dengan wahdaniyah, bersifat dengan satu. Nah, tidak bisa dipahami itu. Itu pengertian wahdani. Nah, jadi begitu. Lanjut. Jadi sama mendengar, sama bagi Allah Ta'ala. Nah, ini apa saja yang wajib kita etikatkan? Yang pertama, wajib kita mengetikatkan bahwa sama itu adalah sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana tentang sama yang ada pada Allah Ta'ala? Sama bagi Allah Ta'ala adalah sifat yang azaliyah. Sifat azaliyah artinya sifat yang dibangsakan kepada azali. Apa makna dibangsakan kepada azali? Artinya sifat itu tidak berawal dengan tiada. Tidak berawal dengan tiada. Lalu sifat itu adalah sifat maujudah. Apa makna sifat itu maujudah? Artinya sifat itu dapat disaksikan. Dapat disaksikan. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat yang ada pada Allah Ta'ala, ada yang sampai pada martabat bisa disaksikan, ada juga yang tidak sampai pada martabat bisa disaksikan. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun dia tidak dapat disaksikan, tetap dia itu ada pada Allah Ta'ala. Nah, jadi sifat-sifat Allah Ta'ala ada yang dibangsakan kepada maujudah, artinya dia dapat disaksikan. Ada yang tidak dibangsakan kepada maujudah. Nah, artinya dia tidak dapat disaksikan. Namun bukan berarti tidak dapat disaksikan lalu dia tidak ada pada Allah Ta'ala. Nah, dia tetap ada pada Allah Ta'ala, tapi tidak sampai pada derajat bisa dilihat. Nah, contohnya apa? Contohnya sifat wujud. Sifat wujud. Allah bersifat dengan wujud atau tidak? Ya, kalau Allah tidak bersifat wujud berarti Allah nggak ada. Kalau Allah nggak ada, nah alam ini pun tidak ada. Kenapa? Karena Allah adalah pencipta. Nah, berarti Allah bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Nah, wujud sebagai sifat Allah Ta'ala, apakah wujud itu dapat disaksikan? Apakah wujud itu dapat disaksikan atau tidak? Nah, maka mayoritas ulama, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka pun berpendapat bahwa wujud itu sekalipun dia ada pada Allah Ta'ala, tetapi wujud itu tidak dapat disaksikan. Nah, sekalipun sifat wujud itu ada pada Allah Ta'ala, namun sifat wujud itu tidak dapat disaksikan. Nah, dengan makna apabila Allah buka hijab dan Allah beri kekuatan pada kita, tetap kita tidak dapat melihat wujud yang ada pada Allah Ta'ala. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Nah, jadi zat Allah yang kita lihat. Wujud yang ada pada zat Allah Ta'ala, wujud itu sifatnya bukan rupa. Ya kan? Wujud yang dimaksud adalah sifat. Nah, sifat yang dengan sifat tersebut Allah itu menjadi nyata, bukan rupa. Bukan kayak kita bahasa Indonesia. Tadi saya melihat apa? Wujud jin itu begini, dia begini. Nah, itu berarti wujud dengan makna rupa. Nah, jadi Allah bersifat dengan wujud, bukan Allah bersifat dengan rupa. Karena kalau Allah bersifat dengan rupa, nanti zat Allah udah sama dengan makhluk nanti. Di mana zat makhluk itu memiliki rupa. Nah, ini harus berhati-hati. Jadi Allah bersifat wujud itu dengan makna satu sifat yang dengannya Allah itu menjadi nyata. Dengannya Allah itu nyata. Dengannya Allah itu ada, nyata, bisa disaksikan. Nah, berarti Allah punya sifat wujud. Nah, lalu
Apakah wujud yang ada, wujud yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, artinya sifat wujud yang ada pada Allah Ta'ala, apakah sifat tersebut jika dibukakan hijab pada diri kita dapat kita melihat sifat itu? Nggak dapat. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sepakat bahwa wujud itu nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena wujud itu, menurut para ulama, bahwa wujud itu, sebagian ulama mengatakan dia masuk pada bangsa hal. Bangsa hal artinya sifat yang disebut dengan hal. Jadi hal ini artinya satu sifat yang dia ada tetapi tidak sampai pada derajat bisa dilihat. Kalau Imam Asy'ari mengatakan wujud itu adalah ainul mawjud. Nah, wujud itu itulah mawjud itu katanya. Nah, jadi wujud itulah mawjud kata Imam Asy'ari. Jadi wujud zat apa? Itulah zat itu. Itulah wujud. Jadi wujud zat itu yang mana? Wujud zat itulah zat kata Imam Asy'ari. Wujud sifat yang mana? Itulah sifat. Wujud perbuatan mana? Itulah perbuatan. Nah, itu pendapat Imam Asy'ari. Makanya wujud itu tidak bisa dilihat. Cuma pendapat Imam Asy'ari ini terjadi kemuskilan. Bagaimana? Jadi kalau wujud zat itulah zat, wujud sifat itulah sifat, wujud zat itulah zat. Berarti wujud itu bukan sifat, wujud itu jadi zat nanti. Terjadi kemuskilan. Namun sekalipun terjadi kemuskilan, ulama-ulama dulu tak seperti ulama sekarang langsung menyerah-nyerahkan. Nah, ulama dulu mereka mensiasati, mereka mentakwilkan. Nah, bagaimana ini? Imam Asy'ari artinya imam besar kita ini sudah berpendapat bahwa wujud itu adalah zat. Nah, wujud adalah ainul mawjud. Jadi wujud zat itulah zat. Ini bagaimana nih? Kalau kita mau ikut Zahiriyah dari pendapat Imam Asy'ari, jatuhnya wujud ini adalah zat, dia bukan sifat. Nah, kalau dia jatuhnya zat, berarti nggak sah kita mengatakan sifat pertama yang wajib bagi Allah adalah wujud, karena wujud itu adalah zat. Gimana caranya nih? Maka ditakwilkanlah oleh para ulama. Kata para ulama, maksud Imam Asy'ari wujud adalah ainul mawjud, wujud adalah mawjud itu, maksudnya adalah wujud itu dia tidak tunjuk kepada makna yang lain selain daripada mawjud itu. Nah, jadi wujud zat adalah zat, apa? Maksudnya wujud itu tidak tunjuk kepada makna yang lain selain dari zat tersebut. Berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Nah, Allah bersifat dengan ilmu. Nah, ilmu selain dia tunjuk keberadaan zat, nah, ilmu ini juga menunjukkan kepada keberadaan sesuatu selain dari zat. Apa sesuatu selain dari zat? Itulah sifat yang ada pada Allah Ta'ala, yang dengan sifat tersebut jelas segala sesuatu bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau wujud, dia nggak tunjuk yang lain. Yang dia tunjuk cuma semata-mata zat. Maka maksud Imam Asy'ari wujud ainul mawjud, maksudnya wujud tersebut tidak memiliki makna lain selain zat. Nah, yang namun wujud itu tetap sifat. Sehingga sifat pertama yang wajib kita ketahui yang ada pada Allah Ta'ala adalah wujud. Nah, begitu. Nah, ya itu pusing-pusing juga ini apa? Yang dilihat Nabi itu sifat apa? Hah? Yang dilihat Nabi. Zat Allah Ta'ala. Zat bersama sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, zat bersama sifat Allah Ta'ala. Jadi saya waktu melihat Pak Faisal, bukan cuma Pak Faisalnya yang saya lihat. Nah, bukan cuma badannya Pak Faisal, sifat yang ada sama Pak Faisal, warna kulitnya, ya kan, lemah lembutnya, apa segala macam, itu dapat saya lihat. Maka seperti itu juga. Ketika Rasulullah melihat Allah Ta'ala, apa yang dilihat? Nah, zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya dilihat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, balik lagi kembali. Jadi sama ini adalah sifat maujudah. Sifat maujudah artinya apa? Artinya sifat yang dapat disaksikan. Nah, tidak seperti sifat-sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Jadi sifat nafsiyah salbiyah. Nafsiyah itulah sifat wujud. Salbiyah mulai dari qidam sampai kepada wahdaniyah. Nah, sifat nafsiyah dan sifat salbiyah
Meskipun sifat-sifat itu ada pada Allah Ta'ala, tetapi sifat itu tidak dapat disaksikan. Makanya tidak disebut sifat mawjudah. Tidak disebut sifat mawjudah. Kenapa? Karena sekalipun sifat itu ada pada Allah Ta'ala, yang namun sifat itu tidak dapat dilihat. Dengan makna, sekalipun dibukakan hijab, Allah berikan kekuatan, kita tidak akan pernah bisa melihat sifat wujud pada Allah. Kita nggak akan pernah bisa melihat sifat tidak pada Allah, sifat baqa pada Allah, sifat mukhalafah pada Allah, sifat yang binafsi pada Allah, dan sifat wahdaniyah pada Allah. Itu nggak bisa dilihat. Namun bukan berarti nggak bisa dilihat, sifat itu nggak ada tetap pada Allah Ta'ala. Tapi tidak sampai pada derajat bisa dilihat. Nah, bisa dipahami tuh. Nah, kalau sama ini bagaimana? Sama ini dia bisa dilihat. Dia bisa dilihat. Ada. Bisa dipahami itu? Ya. Yang ketiga, Allah dengan sifat sama mendengar semua yang bersifat ada. Semua yang bersifat ada. Jadi yang bersifat ini ada yang qadim, ada yang baharu. Yang qadim siapa? Itulah zat Allah Ta'ala. Dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang bersifat mawjudah. Apa sifat yang bersifat mawjudah? Itulah sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Nah, itu bersifat wujud. Bisa dipahami? Nah, saya melihat Nasem ini kayak dia melayang-layang. Sampai ke alam mana aku merasa melayangnya tuh? Sampai ke alam arwah. Iya. Apa dibilang sama Tengku tadi? La ilaha illallah, zikir-zikir aja lah. Saya udah paham. La ilaha illallah. Ya Allah. Adalah dia Allah, kasihlah ilmu ya Allah. Ini udah capek, saya pikir-pikir nggak sampai kemana ini penjelasannya nih. Nah, sana. Gimana rasanya mendapat paham tuh? Hah? Makanya orang bilang pelajaran tauhid ini ya susah kata mereka nih. Nggak sampai akal kami ke situ. Nggak sampai. Makanya kalau ayo belajar tauhid akidah, jangankan tauhid tasawuf, tauhid akidah dulu. Apa orang bilang? Loh, terlalu tinggi, terlalu tinggi. Jangan tinggi, kok ya sampai-sampai dia pikir-pikir apa maksud nih? Nah, Allah dengan sifat sama dengan semua sifat yang semua yang bersifat ada. Nah, yang bersifat ada itu ada dua, ada yang qadim, ada yang baru. Yang qadim itulah zat. Nah, dan sifat-sifat mani, sifat-sifat mani. Nah, sifat-sifat mani. Nah, apa pula ada sifat-sifat mani? Apa ini sifat mani? Kenapa pula ada istilah sifat mani lah? Apa dia macam? Makanya udahlah, nggak usah belajar tauhid, nanti bikin gila. Iyalah, yang lebih gila lagi kalau kamu nggak belajar. Kenapa? Karena kalau kamu nggak belajar, berarti kamu tidak tahu siapa Tuhan kamu. Nah, lalu kamu beribadah selama ini sama siapa? Kamu coba. Nah, itu bukan orang gila namanya tuh. Kamu udah tinggal di bumi yang Allah Ta'ala, nanti kembali kepada Allah Ta'ala. Terus kamu nggak mau cari tahu bagaimana sifat Allah Ta'ala, berarti lebih gila lagi kamu. Lebih gila. Yang mendingan kita gila. Gila karena mencari tahu sifat Allah. Nah, daripada sadar-sadar tapi tidak tahu sifat Allah. Itu sebenarnya gila yang hakiki. Gila yang hakiki. Gila yang sebenarnya enggak. Dia tidak mau gila tapi tidak mau tahu. Gila yang sebenarnya tuh. Gila yang sebenarnya. Ya Om ya. Dia udah gila tapi tidak sadar ya. Dia dah hidup di bumi Allah Ta'ala. Semua yang orang dapat di dunia ini itu datang dari Allah Ta'ala. Nanti orang mau kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan makna orang akan ditanya. Nah, paling awal orang ditanya dalam kubur, Rabbuka, siapa nganapi Tuhan? Kau ngana mau jawab bagaimana kalau ngananya belajar? Nah, ngana cuma mau jawab Allah. Akhirnya Allah apa? Akhirnya habis itu malaikat, oh sudah dia tahu nama Tuhan. Dan dah, nanti malaikat tanya, Allah yang mana? Sifatnya bagaimana? Nah, sifatnya bagaimana? Oh, sifatnya ada 50. Wujud tidak bako, udah diterangkan semuanya, ditanya malaikat lagi nanti. Wujud itu nafsiyah, salbiyah, makna atau maknawiyah? Mampus dia bilang. Hancur. Hancur. Ya. Jadi kalau orang mukmin ditanya 6 hari 6 malam.
6 hari, 6 hari 6 malam. Itu 6 hari 6 malam itu rasanya seperti jadi 1 hari itu rasanya seperti 1000 tahun sudah berkali-kali. Nah, soalnya dia apa? Cara berjawab apa pagi? La ilaha illallah. Nah, menurut buka saya pada Allah. Sifat pertama yang ada pada Allah Ta'ala apa? Lu mereka berpikir, sementara pikir-pikir suruh baca buku. Nah, itu nggak mau belajar tuh. Tapi kan sayang, tempo yang Rasulullah katakan itu dalam hadis itu, pertanyaannya kan cuma marwah buka, tidak sampai ke situ. Rasulullah itu kan menggambarkan yang mudah-mudah aja. Itu secara ijmalnya seperti itu. Garis besarnya ditanya siapa Tuhanmu. Tapi kan man rob buka, bukan masmu rob buka, kan ditanya. Kalau ditanya masmu rob buka, apa masmu rob ika, siapa nama Tuhanmu? Iyalah kamu jawab Allah. Nah, yang ditanya nih man, siapa Tuhanmu? Nah, bukan apa namanya, siapa Tuhanmu. Berarti kamu harus jelaskan sifat-sifatnya tuh. Nah, Allah sifatnya apa? Wujud itu dapat siapa? Apa? La ilaha illallah, mereka yang hancur kamu. Hancur. Nah, sholat pun kamu dimakan sama malaikat di sini. Nak belajar sifat Tuhan kamu, ya kan? Tuh. Makanya kita kalau ngaji ya gitu. Ditanya man. Siapa? Berarti yang ditanya hakikat. Dah. Hakikat Tuhanmu tuh, bagaimana hakikat Tuhanmu tuh? Dapat kamu jelaskan sifat-sifatnya? Paling minimal, dah. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama yang wajib diketahui adalah Allah dengan sifat-sifatnya. Paling minimal tuh. Yang kedua, kamu dapat bergumul kepada Allah sehingga terlihat wujud Allah Subhanahu wa taala, hilang wujud dirimu. Kalau sampai pada akhir seperti itu, selamat Anda. Karena Anda sudah mengetahui hakikat Tuhanmu. Dah. Tapi kalau Anda tidak dapat sampai kepada makrifah, tidak dapat sampai kepada hakikat, paling tidak Anda dapat bergumul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ditanya dapat Anda menjawab. Tapi kalau hati Anda, kemauan hati Anda tidak kepada Allah Ta'ala, ditanya marbuka, bingung, ada apa nih marbuka nih? Dah. Marbuka, siapa Tuhanmu? Bagaimana hakikatnya? La ilaha illallah. Tunggu mereka, saya itu belajar nama Tuhan saya Allah. Saya nggak tanya nama. Kalau saya tanya nama, nama Allah itu banyak. Nah, kalau gitu kamu jelaskanlah satu-satu nama Tuhan kalau gitu. Hancur. Ditanya sifat 20, dia mau nama Allah ada 100. Mau kamu jawab tuh 100 tuh. Cobalah. Mulai dari Ar-Rahman, jalla la ilaha illallah, kata mereka. Saya campur nanti kamu nanti. Main-main pula kamu di sini. Ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, maunya tanya nama. Saya tanya nama tak bisa dijawab. Ini gimana? Ya. Aduh. Kan tadi. Dipikir gampang di beragama ya. Nah. Jadi begitu. La ilaha illallah, ya gundah gundah di mana? Kok mereka tanya nafsiyah dan kita hancur. Nafsiyah salbiyah do mereka. Ini seperti Imam Syekh apa dalam ilmu nahu, siapa? Al-Faqihi ya? Imam Sibawahi. Ditanya oleh malaikat, datang malaikat mungkar nakir dalam kubur. Man rabbuka? Karena ini Imam Sibawahi ini meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, membahas ilmu nahu. Jadi waktu ditanya, apa sedar bawa-bawa sampai Imam Sibawahi itu? Man rabbuka? Man itu kalimat apa? Bingung malaikat. Saya tidak pernah belajar itu. Akhirnya pulang mereka lapor sama Allah, ya Allah saya ditanya aman kan mana Pak? Udah tidak usah tanya-tanya sama dia itu, nanti kamu ditanya lagi baca-baca nanti. Bingung tuh. Anda masih terbawa-bawa. Jadi ilmu nahu itu masih terbawa sama Imam Sibawahi. Ditanya baru buka langsung ditanya man kalimat apa? Bingung malaikat. Oh iya, kalau kita seperti Imam Sibawahi, ya kita mana seperti Imam Sibawahi, ilmu sedikit, alma sedikit, diajak ngaji pula malas-malas. Nah, ini mana? Tidak bisa seperti itu. Makanya kita harus tekuni ilmu, belajar yang betul. Nah, sifat-sifat itu belajar yang betul. Nah,
Dan artinya dipahami, jangan dicampur-campur dulu, dipahami dulu supaya dapat ditingkatkan. Nah, sebagai apa? Sebagai zadin, sebagai modal persiapan untuk masuk dalam kubur. Nah, kalau orang tua dulu bilang apa? Dari mana ngana, dari muka mana ngana. Gam, kalau ada cerita. Gam, dari pane, apa gimana cerita? Bagaimana bahasanya? Dari Pak Hong aja. Dari Pak Hong aja. Dari mana ngana biasa, kau mau ke mana? Nah, kalau orang awam, ya saya dari tanah ke tanah. Saya dari tanah ke tanah. Nanti di dalam tanah apa ngana modal? Saya dari tanah ke tanah. Oh, kalau begitu nanti ngana mau mati tuh, iya. Di dalam tanah apa ngana modal ngana bawa? Mana mau bawa ngana rumah, mau bawa ngana oto, mau bawa ngana anak, mau bawa ngana pangkat, mau bawa ngana doi segala macam. Nah, cerita itu dia, sama tinggal di atas. Di dalam tanah ngana modal cuma satu. Ilmu apa cuma dua, ilmu di ibadah. Ngana ilmu, tahu ngana siapa ngana Tuhan. Tahu ngana apa hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Taala. Setelah itu, semua ngana itu nyata. Cuma itu lebih modal. Nah, kalau cuma ibadah-ibadah tidak ada dasar ilmu, nah asal-asal bikin, tidak ada zadin, tidak ada modal. Masuk ke dalam hancur. Kalau Om bisa bilang hancur. Om bisa bilang hancur. Lebih ringan namanya haji. Kalau tidak tahu sifat-sifat Allah Ta'ala, hancur tetap. Bodoh tehnya cerita. Malaikat tanya, wujud. Mana buka? Allah. Jangan dulu tenang, tunggu dulu bro. Kita masih mau tanya. Apa sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala? Ukuran ada seorang ulama besar di masa itu. Alim luar biasa, Pak. Meninggal, masuk dalam kubur. Setelah ditanya, mau buka, dijawab ilmunya. Mau buka, main membuka apa segala macam dijawab. Terakhir ditanya, sudah berapa banyak ilmu tauhid yang kamu pelajari dan kamu ajarkan? Oh, saya mengajari ilmu tauhid. Saya pelajari dan saya ajarkan udah beberapa macam ilmu. Apa saja kitabnya? Kitabnya ini. Udah diterangkan semuanya, dapat pagi. Wah, kayak berapa pagi kita? Kenapa anaknya nak belajar kitabnya Imam Sanusi dan tidak ajarkan itu? Tadi ya. Artinya dari situ dapat kita ambil ilmu. Tidak semudah itu pertanyaannya, bukan berarti setelah ditanya mau bukan Anda jawab Allah, udah selesai. Oh, enggak. La ilaha illallah. Nah, artinya balik lagi, man rabbuka itu bukan bertanya nama. Itu bertanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling minimal Anda tahu sifat Allah Ta'ala. Nah, kalau bisa, paling minimal Anda tahu sifat Allah Ta'ala dan Anda menghadapkan kemauan hati Anda kepada Allah. Nah, kalau bisa, Anda dapat merasakan keberadaan Allah Ta'ala. Lebih bagus lagi, Anda dapat menghilangkan wujud diri Anda. Berarti Anda telah mengenal Allah Ta'ala. Kalau tidak, jangan harap bisa selamat dari pertanyaan mungkar nakir. Jangan harap selamat. Hancur pokoknya orang di dalam situ. Hancur. La ilaha illallah. Nah, ya dia membaca Yasin lagi. La ilaha illallah. Yang talqin juga di atas kubur dia minta sifat 20 mampus. Ya kan? Idza ja'aka malakani, jika datang kepadamu dua malaikat, fala takhaf, maka janganlah engkau takut, janganlah engkau gundah, karena mereka berdua adalah makhluknya Allah Ta'ala, sama seperti dirimu dalam kubur. Memang kita tahu orang dua makhluk, cuma dia mau tanya minta dia jawaban. Jadi kita bilang kemana dulu. Idza qala, kalau mereka berdua berkata marabbuka, fakul Rabbi Allah. Kalau itu kita lihat tahu. Ini dia tanya bukan itu, dia tanya ini sifat Allah Ta'ala. Saya terangkan mana sifat Allah Ta'ala apa dalam kubur. Oh, yang talqin dan minta sifat Allah Ta'ala. Nah, kalau cuma itu yang dalam kubur itu dia boleh DP suara itu bisa sampai pada orang. Nah, tak salah orang di atas bingung. Coba ambil dulu. Tuh kita tahu dia tambah terangkan padinya. La ilaha illallah. Nah, kata Rasulullah kan begitu.
Jadi ditanya, ya Rasulullah, apakah salam kita kepada ahli kubur itu sampai? Artinya apakah mereka bisa mendengar? Ya Rasulullah, mereka bisa mendengar. Bahkan mereka bukan cuma mendengar, mereka pun menjawab salam kita. Tetapi jawaban mereka itu tidak dapat didengar oleh kita. Yang namun mereka itu menjawab, dan jawaban mereka itu didengar oleh selain jin dan manusia. Berarti hewan dengar tuh. Di saat mereka membalas salam kita. Dah, ya. Kita enak dapat ya dengar. Ya kalau kita dapat dengar enak. Dia yang enak dalam kubur. Coba nanti dipanggil akang Pak Ustaz dulu pun. Ganti itu talqin mengaji tauhid di sini. Tapi kita lagi dapat tanya itu. Oh ya. Itu aja talqin tauhid yo. Nanti pakai Ustaz ku ajarkan tauhid di atas kubur sini. Soalnya itu yang lagi dapat tanya sekarang. Kalau anak salam kun jas jawab tak lari. Langsung lari. La ilaha illallah. Dah. Ayo begini Nasib. Saya terangkan. Kalau Nasib nanti belum mati udah sampai di alam barzakh. Nah, saya terangkan lagi. Ya Allah. Jauh ini ya kita ini ya. Kita boleh ketawa-ketawa ini ya sekarang. Ya, sekarang ketawa-ketawa. Enak. Di dalam kubur nggak ketawa lagi kita pemirsa. Ada napunya. Ada napunya. Kalau makanya kan kita bersungguh-sungguh misal belajarnya kan. Bersungguh-sungguh belajar. Ya, apa yang kita pelajari. Iya, kita boleh ketawa-ketawa ini serius sekali ini kelihatannya. Ya iya. Saya bahagia kalau ketemu. Artinya gitu. Artinya dari situ kita belajar yang benar. Belajar yang benar. Artinya apa yang kita pelajari itu dulu. Itu dulu dipahami kemudian ditingkatkan. Itu yang paling penting. Jadi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dah. Sifat-sifat Allah ini dibagi kepada dua. Ada sifat maujudah. Maujudatun. Sifat-sifat Allah yang bersifat kita jangan bersifat segala. Jadi maujudah ini artinya dapat disaksikan. Apa itu? Yaitu sifat-sifat namanya sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ini saya hapus ya. Nah, awas satu ke kepala. Oke, nanti ada yang bermedis itu satu ke kepala. Sifat ma'ani apa saja? Yaitu Kudroh, iroda, ilmu, hayatun, sama, basor, kalam. Tuh adik kok sebuka tuh adik? Banyak tutup no. Masak lagi. Ya. Ada maujudah, ada juga sifat yang tabidiyah. Tabidiyatun. Tabidiyah. Nah. Tidak. Ini sifat yang tidak dapat disaksi. Tapi dia ada kepada Allah Ta'ala, cuma tidak dapat diri. Jadi sifat ini dia terbagi di tiga. Ada namanya sifat nafsiyah.
nafsi. Ada namanya sifat salbiyah. Ada namanya sifat ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah itu apa? Cuma satu. Itu sifat wujud. Nah, ini cuma satu. Ya. Kalau salbiyah, dia terbagi ya. Sidang, bako, ya, mukhalafa, lima dia. Dia mau binaf, binafsi, baru wahdani. Lima. Nah, kalau sifat ma'nawiyah, dia 7. Aduh, awas betul ini lah. Kaunuhu oh iya, dia bisa dipegang lah. Lalu kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Jangan hapus deh. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basir. Terakhir kaunuhu mutakalliman. Nah, dah. Tuh. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu terbagi dua. Garis besarnya terbagi dua. Ada sifat maujudah yang dapat disaksikan, ada juga sifat tabitiyah, tidak dapat disaksikan. Nah, sifat maujudah ini apa? Yang mana sifat maujudah ini? Itulah sifat-sifat mani. Nah, sifat mani. Jadi diistilahkan dengan sifat ma'ani. Jadi sifat ma'ani ini adalah sifat yang ada pada Allah Ta'ala, yang sifat tersebut sampai pada derajat bisa dilihat. Dengan makna sekiranya kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, maka kita dapat melihat sifat itu ada pada zat Allah Ta'ala. Disebutlah sifat itu dengan sifat ma'an. Ya, apa saja itu? Qudrah, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, akal. Maka inilah yang diistilahkan dengan, kalau kita buka pembahasan qudrah adalah sifat maujudah. Iradah sifat maujudah, ilmu sifat maujudah, ayatun sifat maujudah, sama sifat maujudah, basar sifat maujudah, kalam sifat maujudah. Maujudah artinya apa? Maujudah artinya sifat-sifat ini dia sampai pada derajat bisa dilihat. Nah, kalau diberikan kekuatan, maka kita dapat melihat sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, paham tuh? Ya, berarti. Nah, ada sifat tabitiyah. Nah, tabitiyah artinya apa? Artinya sifat tersebut dia ada pada zat Allah Ta'ala. Tetapi sekalipun dia ada pada zat Allah Ta'ala, tetap saja dia tidak dapat dilihat. Nah, ada pada zat Allah Ta'ala tapi tidak dapat disaksikan. Dengan makna sekiranya Allah buka hijab, Allah beri kekuatan, apa bisa dilihat sifat itu? Tetap tidak bisa dilihat. Nah, apa saja itu? Nah, dia terbagi di 3. Ada namanya nafsiyah, ada namanya salbiyah, ada namanya ma'nawiyah. Ini istilah-istilah. Diistilahkan dengan nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Nah, sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu apa? Sifat nafsiyah itu artinya sifat yang tidak ada makna lain kecuali tunjuk kepada adanya zat. Nah, disebut dengan sifat nafsiyah. Artinya dia tidak tunjuk kepada makna yang lain kecuali zat saja yang dia tunjuk. Nah, apa itu? Itulah sifat wujud. Kayak tadi saya katakan, menurut Imam Asy'ari, wujud itu ainul mawjud. Nah, wujud itu adalah diri daripada mawjud. Apa maknanya?
Maknanya menurut para ulama muhakkik, ya, menurut para ulama muhakkik, maknanya ya, wujud tersebut tidak memiliki makna lain kecuali tunjuk kepada zat. Ya, bukan artinya wujud itu jadi zat. Nah, itu menurut ulama muhakkikin. Ya. Jadi wujud dah sebagai sifat bagi Allah Ta'ala, wujud tersebut tidak ada makna lain kecuali zat Allah Ta'ala. Tidak ada makna lain. Beda kalau kita katakan kudrah kan? Kudrah, sifat kudrah sebagai sifat tentunya dia menunjukkan adanya zat. Nah, karena kalau ada sifat nggak ada zat, bagaimana dia cerita itu? Maka di mana itu sifat? Berarti dengan adanya sifat tersebut menunjukkan ada zat. Tetapi kudrah selain dia menunjukkan keberadaan zat, dia juga menunjukkan keberadaan selain dari zat. Apa selain zat? Yaitu sifat yang dengan sifat tersebut Allah bisa menciptakan sesuatu. Dinamakanlah sifat itu dengan kudrah. Nah, jadi satu sifat yang ada pada Allah, yang dengan sifat itu Allah menciptakan sesuatu, sifat itu dinamakan dengan sifat kudrah. Nah, arti dia ada makna lain kan selain tunjuk kepada zat kan? Ya. Beda dengan wujud. Kalau wujud dia tidak ada makna lain selain menunjukkan keberadaan zat. Nah, begitu juga iroda. Iroda ini sifat atau bukan? Sifat. Kalau sifat berarti dia ada pada zat. Berarti dia menunjukkan keberadaan zat. Ya. Selain menunjukkan keberadaan zat, apakah iroda ini menunjukkan memiliki makna lain? Ada. Apa maknanya yang lain? Yaitu sifat yang dengan sifat tersebut Allah mengkhususkan apa saja yang akan diciptakan oleh Allah. Nah, sifat itu artinya satu sifat yang dengannya Allah mengkhususkan apa saja yang akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sifat itu dinamakan dengan iroda. Nah, sifat itu namanya iroda. Lalu ilmu. Nah, ilmu pun begitu. Selain menunjukkan keberadaan zat, karena ilmu itu ada pada zat. Nah, selain dia menunjukkan keberadaan zat, ilmu ini juga dia tunjuk kepada makna yang lain. Nah, sesuatu selain daripada zat. Apa sesuatu selain daripada zat? Itulah satu sifat yang dengan sifat tersebut. Nah, jelas segala sesuatu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu jelas. Nah, sifat yang dengannya Allah, yang dengannya jelas segala sesuatu bagi Allah Ta'ala, sifat itu dinamakan ilmu. Ngerti? Nah, begitu juga hayatun, hidup. Nah, hidup ini pun selain dia menunjukkan ada zat Allah Ta'ala, dia pun tunjuk kepada makna yang lain. Apa makna yang lain? Yaitu satu sifat yang dengan sifat tersebut sah kita katakan Allah bersifat dengan ilmu, Allah bersifat dengan sama, Allah bersifat dengan basar, Allah bersifat dengan kalam. Nah, berarti ada makna yang lain. Jadi hidup. Nah, hidup. Selain hidup itu menunjukkan atas adanya zat, nah, berarti hidup itu juga menunjukkan makna yang lain. Apa makna yang lain? Makna yang lain itu yaitu satu sifat. Nah, hidup adalah satu sifat yang dengan sifat tersebut sah kita katakan Allah berilmu, bersama, berbasar dan berkalam. Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara. Nah, kenapa? Karena hidup adalah syarat bagi sifat-sifat yang lain. Dah, mengerti? Kemudian sama mendengar. Bagaimana? Begitu juga. Sama selain dia tunjuk adanya zat, dia juga menunjuki adanya sifat pada zat tersebut. Yang dengan sifat tersebut jelas segala sesuatu yang bersifat ada bagi Allah Ta'ala. Dah. Basar pun begitu. Jelas segala sesuatu yang bersifat ada pada Allah Ta'ala. Kalam dengan sifat tersebut Allah menjelaskan segala sesuatu. Jadi kalam, firman. Dah. Kalam berbicara. Jadi Allah bersifat dengan berbicara. Nah, di mana dengan sifat berbicara itulah Allah menjelaskan segala sesuatu. Jadi Allah menjelaskan itu bukan dengan kudrah, Allah menjelaskan bukan dengan iroda, Allah menjelaskan bukan dengan ilmu, bukan dengan hayatun, bukan dengan sama, bukan dengan basar. Lalu dengan apa Allah menjelaskan? Allah menjelaskan dengan sifat kalam. Dengan firman-firman Allah Ta'ala, Allah menjelaskan segala sesuatu. Nah, maka sifat-sifat ma'ani ini berbeda dengan sifat nafsiyah. Artinya apa? Artinya selain dia menunjukkan adanya zat, dia juga menunjukkan adanya sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ini dia hanya tunjuk adanya zat, maka dia disebut dengan sifat nafsiyah, bangsa diri sendiri. Artinya tidak ada makna lain kecuali
dirinya. Dirinya maksudnya zatnya. Apa dia? Itulah wujud. Ada juga sifat namanya salbiyah, diistilahkan dengan salbiyah. Kenapa dinamakan dengan salbiyah? Dinamakan dengan salbiyah. Salbiyah itu bangsa meniadakan. Bangsa meniadakan. Kenapa dinamakan dengan salbiyah? Karena dia meniadakan sifat yang tidak layak bagi Allah. Contohnya kidam. Maka kidam dia meniadakan yang tidak layak bagi Allah. Apa yang tidak layak bagi Allah? Yaitu berawal dengan dia tiada. Tidak ada awal bagi Allah Ta'ala. Maka kidam ini meniadakan sesuatu yang tidak layak. Apa yang tidak layak? Berawal dengan dia tiada. Bako meniadakan sesuatu yang tidak layak. Apa yang tidak layak? Berakhir dengan dia tiada. Mukhalafah meniadakan sesuatu yang tidak layak. Apa yang tidak layak? Serupa. Nah, yang binafsi berdiri sendiri, menafikan, meniadakan sesuatu yang tidak layak. Apa yang tidak layak? Yaitu bergantung kepada pencipta dan bergantung kepada zat. Nah, wahdaniyah meniadakan sesuatu yang tidak layak. Apa? Yaitu ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka karena sifat-sifat ini meniadakan sesuatu yang tidak layak, dinamakanlah dia dengan sifat salbiyah. Bangsa meniadakan. Maksudnya meniadakan yang tidak layak. Lalu ada juga sabitiyah, itu adalah sifat maknawiyah. Maknawiyah dibangsakan kepada makna. Maksudnya dibangsakan kepada ma'ani. Nah, kenapa? Karena sifat-sifat maknawiyah ini adalah kelaziman daripada sifat-sifat ma'ani. Karena Allah punya sifat qudrah, berarti Allah berkeadaan kuasa. Karena Allah punya sifat iradah, berarti Allah berkeadaan maha mandaki. Karena Allah punya sifat ilmu, berarti Allah berkeadaan maha mengetahui. Karena Allah bersifat hidup, berarti Allah berkeadaan maha hidup. Karena Allah bersifat sama mendengar, berarti Allah berkeadaan senantiasa mendengar. Karena Allah punya sifat basar, berarti Allah berkeadaan senantiasa melihat. Karena Allah bersifat dengan kalam, berarti Allah senantiasa bicara. Berkeadaan senantiasa bicara. Nah, jadi kauno qadiran, keadaan Allah senantiasa maha kuasa. Kauno muridan, keadaan Allah senantiasa menginginkan. Kauno aliman, keadaan Allah senantiasa mengetahui. Kauno hayyan, keadaan Allah senantiasa hidup. Kauno samian, keadaan Allah senantiasa mendengar. Kauno basiran, keadaan Allah senantiasa melihat. Kauno mutakalliman, keadaan Allah senantiasa berbicara. Nah, 7 sifat ini yang disebut dengan maknawiyah, dia pun termasuk sabitiyah. Sabitiyah artinya tidak dapat disaksikan. Dengan makna, apabila Allah membuka hijab, maka yang Anda lihat adalah sifat qudrah pada Allah, bukan kauno qadirun. Yang Anda lihat adalah sifat iradah pada Allah, bukan kauno muridan. Yang Anda lihat adalah sifat ilmu pada Allah, bukan kauno aliman, dan seterusnya. Dan seterusnya. Maka dari semua sifat, berapa sifat nih? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kan? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sifat wajib. 20 sifat wajib. Nah, dari 20 sifat wajib ini hanya sifat ma'ani yang dapat disaksikan. Berarti yang bersifat wujud itu cuma apa? Mawujud, cuma sifat ma'ani. Lihat poin yang ketiga di catatan buku. Allah dengan sifat sama. Allah mendengar apa? Allah mendengar segala sesuatu yang bersifat ada. Baik itu zat maupun sifat. Nah, segala sesuatu yang bersifat ada. Nah, yang bersifat ada itu ada kalanya dia qadim. Nah, qadim itu siapa? Itulah Allah. Yang qadim itu cuma Allah. Karena yang bersifat qidam itu disebut dengan qadim. Yang bersifat qidam siapa? Allah. Selain Allah bersifat dengan lawan qidam. Apa lawan qidam? Hudud, bahar. Nah, jadi yang bersifat ada itu ada 2. Nah, yang pertama dia qadim, yang kedua dia bahar. Dah. La ilaha illallah. Mawujud. Yang bersifat ada itu 2. Yang pertama dia qadim, yang kedua baharu.
Yang qadim ini siapa? Yang qadim ini inilah Allah. Yang baru siapa? Selain Allah Ta'ala. Nah, Allah dengan sifat samanya mendengar apa saja yang bersifat wujud. Yang bersifat wujud itu ada dua. Ada kalanya dia qadim, ada kalanya dia baru. Yang qadim itu siapa? Yang qadim itulah Allah. Allah artinya zat Allah. Zat Allah bersifat wujud apa enggak? Sifat pertama yang wajib bagi zat Allah Ta'ala wujud. Berarti zat Allah bersifat wujud. Nah, selain zat Allah Ta'ala, apa? Sifat-sifat Sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat-sifat Allah Ta'ala bersifat wujud atau enggak? Dari semua sifat Allah Ta'ala yang bersifat wujud, hanya ma'ani. Dah. Maka Allah Ta'ala dengan sifat samanya dapat melihat zat Allah. Kenapa? Karena zat Allah bersifat wujud. Dan Allah Ta'ala dengan sifat samanya dapat melihat sifat-sifat ma'ani. Dengan sifat samanya dapat mendengar sifat-sifat ma'ani yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dah. Kalau sifat nafsiyah, apakah Allah dengan sifat samanya dapat mendengar sifat nafsiyah? Enggak. Kenapa? Karena sifat nafsiyah tidak bersifat wujud. Sifat nafsiyah dia bersifat subut. Nah, kalau bersifat wujud dapat disaksikan. Sifat nafsiyah tidak bersifat wujud. Sifat salbiyah, apakah Allah dengan samanya dapat mendengar sifat salbiyah? Enggak bisa juga. Kenapa? Karena salbiyah tidak bersifat wujud. Nah, apakah dengan sama Allah mendengar maknawiyahnya? Tidak juga. Kenapa? Karena maknawiyah tidak bersifat wujud. Berarti Allah dengan sifat samanya mendengar apa? Mendengar zat Allah dan juga sifat-sifat ma'ani yang ada pada Allah Ta'ala. Paham tu? Paham Nasib? Jangan sampai kamu nanti terbang ke alam barzakh nanti. Jangan. Sudah itu? Sudah. Lalu yang bersifat ada, maujud. Maujud itu kalau di catatan kalian yang bersifat ada. Segala sesuatu yang bersifat ada disebut maujud. Nah, maujud itu juga ada yang baru. Nah, yang baru ini, ada kalanya dia suara, ada kalanya dia zat, ada kalanya dia sifat. Maka Allah dengan sifat samanya mendengar suara yang baru. Allah dengan samanya mendengar sifat-sifat yang baru. Allah dengan samanya mendengar zat dari segala sesuatu yang baru. Paham tu? Paham. Allah. Itu gitu. Dah. Mantap. Paham nggak bisa menjelaskan. Ada apa? Penting paham. Penting paham. Ditingkatkan aja. Dah Ustaz. Anda kalau menjelaskan itu serahkan sama saya aja. Kalau Pak Faisal, saya mengerti aja. Saya mengerti. Itikat sudah. Kalau menjelaskan, nanti saya. Malaikat tanya, saya tidak bisa jelaskan. Malaikat tanya. Kalau malaikat menanya, itu tergantung paham apa enggak. Kalau Pak Faisal paham, udah bisa jawab belum? Dah. Kalau saya paham, saya jelaskan. Tapi saya tidak paham. Tapi malaikat tidak mau belajar sama Pak Faisal. Dah. Jadi yang ditanya sama malaikat itu apa yang Pak Faisal paham aja. Jangan pula Pak Faisal terangkan kayak saya di papan tulis nih. Nah, malaikat bilang saya tidak diutus Allah untuk ngaji Pak Faisal. Jawab aja. Ada berapa sifat-sifat Allah Ta'ala gitu aja. Ya kan? Jelas. Mana sifat-sifat itu? Karena begini Pak Faisal. Artinya saya pun dapat mengajarkan ini setelah beberapa kali saya mengajar tauhid Pak Faisal. Bukan berarti di pesantren itu ngaji udah langsung paham bisa jelaskan begini. Oh enggak. Enggak semudah itu. Tanya sama Bang Poy itu, berapa kali saya ngajar kitab apa pelajaran ini? Bang Poy udah berapa kali dengar Bang Poy? Ini udah yang berapa kali ini pembahasan ini? Sebanyak saya saja sebanyak kali. Itu. Iya Pak. Artinya Udah itu paham. jadi Udah paham. Alhamdulillah. Bukan, enggak paham mereka. Tapi pertanyaan kan apa? Saya ini masih belum bisa menjawab. Belum bisa menjelaskan. Artinya saya pun bisa menjelaskan ini setelah berkali-kali saya terangkan. Ini tidak semudah itu, Pak Faisal. Makanya yang wajib pada kita apa? Yang wajib pada kita adalah mengetahui, memahami, iktikad. Sudah. Kalau untuk Masalah menerangkan bisa saja. diterangkan atau tidak? Belum. Itu butuh waktu yang panjang. Tak Maka bisa. Pak Faisal harus bawa sapi yang berwarna emas sama saya. Baru bisa. Kalau ingin mengajar. Oh, bukan terlalu bidang. Artinya menggambarkan sulit untuk dapat menerangkan. Menerangkan. Nah,
kita udah dapat paham, udah bersyukur tidak? Saya udah paham, udah mengerti, udah bersyukur. Kalau menerangkan, Oh, insya Allah jauh. udah diberikan ilmu yang lebih oleh Allah Taala. Nah, bisa kita terangkan. Kalau masih Ricky. Nah, kalau masih Riki, insya Allah. Ya saya takutnya yang dikatakan husnul khotimah ini aja nggak tahu. Nah, insya Allah udah. Makanya tadi saya katakan apa? Saya katakan, dah. Nah, kita apa yang saya ajarkan itu dulu dipahami, jangan dicampur-campur. Begini atau gini atau ada bisa lu. Nah, ini dulu dipahami karena ini nanti mau dibawa mati. Nah, ada apa ilmu-ilmu yang lain itu tidak mau dibawa mati itu, ya kan? Dah, aduh gitu, begitu. Dah. Nah, lalu yang keempat apa tadi? Yang keempat, poin keempat pakai salah apa? Poin keempat. Poin keempat tadi apa? Yang wajib ditingkatkan. Tulisan dulu. Poin keempat apa? Yang empat yang wajib ditingkatkan. Oh, gitu ya. Apa? Poin keempat apa? Allah dengan sifat samanya apa? Mendengar. Sifat Allah yang Itu udah saya terangkan ya. Sudah saya terangkan kan? Yang kelima arti apa? oh kelima ini sama Allah yang tidak dengan telinga dan semuanya. Itu gampang. Nah, jadi Allah mendengar sama seperti kita mendengar, tetapi mendengar Allah tidak sama. Jadi Allah mendengar, kita pun mendengar, tapi mendengar Allah tidak sama dengan mendengar kita. Kalau kita mendengar pakai alat, Allah tidak menggunakan alat. Jadi tidak dengan telinga maupun selain dari telinga. Dan mendengar Allah itu tidak didatangi penyakit. Jadi Allah tidak akan pernah tuli, tidak akan pernah pongo. Kalau orang, nanti orang mau pongo, tulis sampai orang berciptain, orang mau batari, orang pun minta apa yang bilang ini. Ternyata orang yang pongo, bukan dia yang pongo, orang yang pongo. La ilaha illallah. Dah, jadi itu. Allah malam sawab. Boleh ya? Yang susah diuntung manusia. Ya. Adalah ainul mawjud. Tidak, kalau ulama sekarang dia bilang sesat kafir. Sedikit-sedikit sesat. Jadi wujud Allah kata Abuya. Jadi Abuya kalau dalam akidah itu mengikuti pendapat Imam Asy'ari. Nah, mengikuti pendapat Imam Asy'ari. Jadi wujud adalah ainul mawjud. Artinya wujud selain Allah adalah ain daripada wujudnya Allah Ta'ala. Cuma bagaimana? Itu di saat kita sampai pada ma'rifah. Maka wujud selain Allah Ta'ala adalah ainul mawjud daripada Allah Ta'ala. Dengan makna segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Maka jika segala sesuatu bersumber dari Allah Ta'ala, ya, nah jadi segala sesuatu bersumber dari Allah Ta'ala. Allah yang inginkan, Allah yang ciptakan. Berarti selain Allah Ta'ala, wujudnya itu wujud majazi. Ya. Sementara wujud Allah itulah wujud hakiki, wujud yang sesungguhnya. Artinya yang sebenar-benar ada adalah Allah Ta'ala. Adapun selain Allah Ta'ala itu tidak sebenar-benar ada. Ya, seperti itu. Ya. Itu kalau menggunakan akal-akal secara keilmuan. Tapi kalau secara zuhiyah, secara rasa bagaimana? Atau secara syuhudiyah, penyaksian bagaimana? Nah. Wujud apa? Jadi wujud adalah ainul mawjud. Artinya wujud keberadaan selain Allah adalah keberadaan Allah Ta'ala dengan makna hilang wujud yang lain di dalam zuk kita, dalam rasa kita, dalam batin kita. Yang ada cuma Allah Ta'ala. Sehingga hilang yang lain, yang ada cuma Allah. Itu makna wujud ainul mawjud. Artinya wujud yang lain ya, sesungguhnya adalah wujud Allah Ta'ala.
Wujud yang lain adalah wujud Allah dengan makna di saat sampai pada maqam ma'rifah, maka wujud yang lain itu hilang, yang ada cuma wujud wujud Allah. Dah. Di saat Imam Asy'ari bilang wujud adalah ainul wujud, ada enggak bilang ulama yang bantah? Nggak ada. Yang sesat. Nggak ada yang bantah. Makanya tadi saya katakan, kalau ulama-ulama dulu mereka tidak membantah, malah mereka berusaha untuk mentakwilkan. Nah, berusaha mentakwilkan untuk siapa? Nah, bukan untuk membenarkan pendapat Imam Asy'ari. Mereka berusaha mentakwilkan supaya tidak disalahkan. Kamu orang awam nggak mampu kamu paham. Kalau begitu kamu pahami begini aja lah. Nah, kecuali kamu udah sampai pada makom yang dicapai oleh Imam Asy'ari. Bagaimana? Wujud ainul mawujud. Nah, jadi wujud itu adalah ain daripada mawujud. Nah, ain daripada mawujud artinya mawujud itu sendiri. Jadi wujud alam ini adalah ain daripada Allah Ta'ala. Ain daripada mawujud, ain daripada zat Allah Ta'ala, ain daripada diri Allah Ta'ala. Dengan makna apa? Hilang selain Allah dalam pandangan batinmu, yang ada cuma Allah. Paham kamu? Tak paham? Kalau begitu saya takwilkan. Bagaimana maknanya? Wujud ainul mawujud artinya sifat wujud tersebut tidak tunjuk kepada makna selain dari zat Allah Ta'ala. Gitu aja kamu iktikadkan. Nanti wujud itu sifat nafsiyah. Nah, itu untuk orang awam. Tapi sebenarnya ulama-ulama muhaqqiq ini mereka tidak menyalahkan. Nah, mereka tidak menyalahkan pendapat daripada Imam Asy'ari. Mereka menerangkan itu lebih kepada orang awam yang tidak sampai kepada maksud dari Imam Asy'ari. Nah, jadi mereka tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan pendapat Imam Asy'ari. Karena kalau membenarkan seolah-olah kan salah. Perlu dibenarkan dulu, begini mungkin maksudnya. Oh enggak. Ya. Karena memang pendapat Imam Asy'ari itu udah tinggi itu. Al-wujud ainul mawujud. Wujud itu adalah ainul mawujud. Itu tinggi itu. Bagaimana ceritanya itu wujud ainul mawujud kan? Artinya selain Allah Ta'ala tidak ada, yang ada cuma Allah Ta'ala. Nah, hanya orang yang sampai pada ma'rifah. Makanya datang orang awam. Bagaimana maksudnya wujud ainul mawujud? Nah, ditakwilkan oleh ulama muhaqqiq. Ya. Ditakwilkan. Ini maksudnya. Maksudnya wujud itu adalah ainul mawujud. Ya. Wujud adalah diri daripada yang bersifat wujud. Wujud adalah diri yang bersifat wujud. Maksudnya wujud itu tidak ada makna lain kecuali tunjuk kepada yang bersifat wujud itu sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, itu untuk siapa? Untuk kita orang awam. Nah, maka ditakwilkan maknanya. Adapun orang-orang khawasul khawas nggak perlu ditakwilkan lagi, karena mereka udah paham. Al-wujud ainul mawujud artinya tidak ada yang lain, cuma Allah Ta'ala. Wujud sifat. Sifat itu adalah ainul wujud itu sifat. Sifat itu adalah ainul mawujud. Artinya sifat-sifat pun hilang. Ya, ada cuma zat Allah Ta'ala. Ketika Anda telah berada di depan Allah Ta'ala, maka sifatnya hilang. Kalau Anda masih melihat sifat, berarti Anda masih jauh. Nah. Ya. Jadi pada hakikat, apa yang Anda lihat? Sifat Allah Ta'ala. Kalau yang Anda saksikan itu sifat, berarti Anda masih jauh. Kapan Anda betul-betul dekat? Betul-betul dekat apabila sifat yang Anda lihat itu hilang. Hilang dari pandangan batinmu. Kapan hilang sifat itu dari pandangan batinmu? Kalau kamu juga hilang. Hilang dia. Nah, jadi kalau masih terlihat sifat Allah, berarti dia masih ada. Nah, kapan sifat Allah itu hilang dari pandangan batinnya? Kalau dia pun hilang. Hilang dirinya. Maka wujud adalah ainul mawujud. La ilaha illallah. Karena itu kan musyabbihat, perlu ditakwilkan. Ya, muskilat. Nah, termasuk sesuatu yang muskil, makanya ditakwilkan. Bukan berarti wujud menjadi zat. Jadi wujud itu sifat. Jadi wujud ainul mawujud. Nah, artinya sifat adalah ainul mawujud. Nah, sifat itu adalah mawujud yang punya sifat. Dengan makna apa? Jika Anda telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar sampai kepada Allah Ta'ala, maka sifat-sifat itu pun tidak terlihat. Yang ada cuma zat Allah Ta'ala. Nah, jadi awal-awal
Ketika dia sampai pada makom hakikat, maka dia akan melihat sifat Allah Ta'ala. Kalau Anda masih melihat sifat Allah Ta'ala, berarti Anda masih jauh. Masih jauh. Kapan Anda dekat? Anda baru betul-betul dekat kalau Anda dapat melihat zat Allah Ta'ala. Berarti sifat itu harus hilang. Nah, kapan sifat itu hilang? Sifat itu hilang apabila wujud diri Anda telah hilang. Barulah Anda berada di depan zat Allah Ta'ala. Ya maksud. Jadi itu. Makanya ini kalau diterangkan sama orang awam, paham kamu? Ya pusing saya, guru gimana nih? Makanya ditakwilkan oleh ulama muhaqqiqin. Gini aja. Wujud ainul mawjud artinya wujud tidak tunjuk kepada makna lain kecuali keberadaan zat. Udah begitu aja kamu etikatkan. Kalau begitu gampang. Gampang. Adapun maksud sebenarnya dari Imam Asy'ari itu tidak dapat dipahami kecuali orang yang telah sampai pada makom ma'rifah. Sehingga ulama-ulama Aceh pun bantah. Kenapa? Karena masih orang awam. La ilaha illallah. Anda kalau dia udah sampai pada makom ma'rifah nggak dibantah lagi. Ya. Karena belum sampai makanya dibantah. Itu tandanya berarti masih pada makom awam. Artinya makrifahnya masih makrifah awam. Makrifah awam dengan mana apa? Dia mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala dan dia meyakini sifat-sifat tersebut ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makrifah awam. Kalau makrifah khawas bagaimana? Makrifah khawas itu dengan kemauan. Makrifah khawas itu dengan kemauan. Kapan itu? Setelah terlihat asma dan sifat Allah Ta'ala. Jadi bantuan-bantuan Allah itu sudah terlihat di dalam hatinya. Sehingga Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Itu betul-betul nyata di dalam hatinya. Menarik hatinya berkemauan hanya kepada Allah Ta'ala. Itu makrifahnya orang khawas. Baru Anda dikatakan paham mengenal Allah Ta'ala. Anda mengenal Allah Ta'ala, tetapi kemauan hati Anda bukan kepada Allah Ta'ala. Hati Anda nggak kenal. Nggak kenal Allah Anda. Siapa bilang saya nggak kenal? Saya tahu Allah, saya kenal. Allah kan sifatnya wujud, Allah sifatnya kidam makok. Iyalah betul. Tapi hati kamu kemana? Ada kamu menginginkan Allah Ta'ala? Enggak, saya maunya mobil. Itulah berarti Anda tidak mengenal Allah. Ya kan? Jadi makrifah yang kedua, makrifah dengan kemauan. Makrifah dengan kemauan. Barulah dikatakan Anda itu mengenal Allah Ta'ala kalau hati Anda yang diinginkannya hanya Allah Ta'ala. Dan itu setelah terlihat perbuatan-perbuatan Allah di dalam hati Anda. Terlihat sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu pengasih, penyayang. Segala-galanya. Maka menarik hati Anda hanya berkemauan kepada Allah Ta'ala. Itu ma'rifah khawas. Malam yadub lam yadri. Bagaimana mau diterangkan ke orang awam nih? Orang awam ini maunya rumah, maunya mobil, maunya sapi kalau di Aceh, atau kerbau, sawah, ikan. Saya janganlah itu tengku. Saya yang penting ada sapi, ada kerbau, ada sawah, udah aja. Pala, ya kan? Kopi gayo lah, ya kan? Saya yang penting malam ini dapat minum kopi, itu aja. Sekalipun saya tidak kenal Allah Ta'ala. Ya kan? Malam itu lam yadri. Karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang telah sampai kepada makom ma'rifah khawas. Maka kalau diterangkan tak paham dia apa ini. Gimana ceritanya nih? Ma'rifah khawas nih. Terlihat sinar-sinar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sifat Allah Ta'ala itu mulai bersinar di dalam hatinya. Mulai bersinar. Di mana Allah Ta'ala berkasih sayang, bersifat penyayang, pengasih, segala-galanya. Allah itu peduli kepada kita. Itu tidak terlihat. Bagaimana Anda menerangkan kepada orang yang tidak merasakan hal tersebut? Ya. Tapi kalau ini tidak diterangkan, maka orang tersebut, orang awam itu pun akan selalu dikuasai oleh dunia. Makanya harus diterangkan kepada orang awam, sekalipun dia tidak mengerti. Harus terangkan. Penting dia boleh dengar. Supaya ada kemauan.
Baru nanti ma'rifah khawasul khawas. Ma'rifah khawasul khawas. Jadi kalau tadi dia bermakrifah, dia mengenal dengan menghadapkan kemauannya hanya kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga ada namanya ma'rifah khawasul khawas. Dia mengenal Allah Ta'ala dengan makna apa? Dengan makna setelah dia fana. Setelah fana. Hilang. Nah, hilang keberadaan perbuatannya, hilang keberadaan sifatnya, hilang keberadaan dirinya. Maka dia pun hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makrifah khawasul khawas. Makrifah paling tinggi. Disebut dengan makrifah jam'i. Bersama. Baqo billah. Kekal bersama Allah Ta'ala. Dah. Inilah al-wujud ainul mawujud. Nah, ini maksud Imam Asy'ari, al-wujud ainul mawujud. Apakah ulama Aceh dapat menerangkan itu? Tidak dapat. Makanya dia bantah. Dia bantah. Ya kan? Al-wujud ainul mawujud. Nah, wujud itu apa? Sifat. Ainul mawujud, diri daripada yang memiliki sifat wujud. Siapa? Zat. Nah, sifat itulah zat. Bagaimana sifat jadi zatnya? Artinya hilangkan selain Allah Ta'ala dari pandangan batinmu. Termasuk sifat-sifat yang kamu tengok itu harus hilang. Maka yang ada cuma zat Allah Ta'ala. Itu makom ma'rifah. Apa paham mereka orang itu? Makanya saya bantah. La ilaha illallah. Abu yang menerangkan yang benar disalah-salahkan karena tidak paham. La ilaha illallah. Kami pun yang anak kecil paham. Kenapa ulama yang besar-besar di sana nggak paham? Gimana ceritanya itu? Nah, kalau begitu belajar aja sama kami. La ilaha illallah. Ya mana? Sekalipun tidak sampai ke situ kita, artinya dapat kita terangkan. Artinya dengan adanya ilmu kita tidak menyesatkan, tidak menyalahkan. Sebagaimana ulama muhaqqiqin ketika Imam Asy'ari mengatakan al-wujud ainul mawjud, mereka tidak menyalahkan. Adapun mereka mengomentari itu untuk orang awam. Mereka mengomentari itu bukan berarti mereka menyalahkan pendapat dari Imam Asy'ari karena mereka sadar, ini Sultanul Aulia. Beliau pertama kali buat kitab tauhid, gimana kita bantah-bantah? Siapa lu? Kamu bantah-bantah Imam Asy'ari? Kalau tidak dibuat itu sama Imam Asy'ari buku tauhid, kamu tidak tahu sifat Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Lalu sekarang kamu kata, salah tuh kata Imam Asy'ari, al-wujud ainul mawjud, karena wujud itu sifat. Bagaimana sifat jadi zat? Itulah kamu. Ya? Imam satu Maturidi. Maturidi. Jadi kan di situ Imam Ar-Razi mengatakan wujud adalah hal. Wujud adalah hal. Namun artinya Imam Ar-Razi tidak menyalahkan pendapat daripada Imam Asy'ari. Makanya ulama muhaqqiqin. Siapa ulama muhaqqiqin? Termasuk Imam Ar-Razi. Ulama muhaqqiqin kan ulama hakikat. Ulama hakikat. Ulama hakikatnya bukan mereka nggak paham mereka. Maksud Imam Asy'ari. Lalu kenapa ditawil-tawilkan? Untuk Teguh Yusuf. Karena kalau nggak ditawilkan Teguh Yusuf nggak sampai ke situ. Apa nih? Masa wujud sifat dikatakan zat, gimana ceritanya? Itulah. Ya gitu. Begitu maksudnya. Nah, wallahu a'lam bishawab.